Review PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kita akan memulai dengan sejarah singkat dari PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tanjung Morawa merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang terdiri dari beberapa portofolio produk yang mencakup mie instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin, dan lemak nabati, pasta makanan ringan, serta makanan bayi. Indofood bertujuan menjadi penyedia total food solution. PT Indofood Sukses Makmur ini adalah pabrik mie instan kedua tertua yang dimiliki oleh Indofood Group dari 14 pabrik mie instan yang dimiliki PT Indofood Group di Indonesia. Lalu pada tahun 1979, PT Jangkar Jati memiliki kapasitas produk sebesar 67.200 pack per hari atau sekitar 1.680 yang dihasilkan dari 4 lines. Lalu pada tahun 1989 berubah menjadi PT Sanmaru Food Manufacturil dengan 7 line produksi dan memproduksi mie instan dengan brand Indomie dan Sarimi. Lalu pada tahun 1988 Supermie lambang instan makmur bergabung dengan PT Sanmarui Food Manufacturing dan menggunakan nama PT Sanmarui Food Manufacturing dengan merek ini mie instan yang diproduksi Indomie, Sarimi, dan Supermie. Lalu pada tahun 1994 terdiri merger unit bisnis di bawah Indofood Group termasuk PT Sanmarui Food Manufacturing bergabung selanjutnya menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan menjadi beberapa divisi, yaitu diantaranya ada Noodle Division, tepung terigu, Flour Division, minyak goreng dan margarin, Plantation Division, penyedia total food solution, lalu yang keempat ada Food Seasoning Division, saus dan kecap. Selanjutnya divisi-divisi yang berada di bawahnya, yaitu ada Snack Food Division, Children's Food Confecting Division, International Export, lalu ada Distribution Division, Packaging Division. Lalu pada tahun 1996, PT Indofood Sukses Makmur melakukan go publik dengan menjual saham melalui bursa saham dan menjadi perusahaan terbuka, dan PT Indofood jadi sukses dengan sistem kepemilikan saham untuk karyawan, Employee Share Ownership Program. Divisi mie instan cabang Medan menambah 1 line mesin sehingga produksi menjadi 8 line. Lalu pada tahun 1996, Indofood cabang Medan saat ini telah memiliki 10 line mesin produksi dengan memproduksi mie instan dengan brand mie instan. Jenis usaha atau kegiatannya yaitu adapun jenis usaha atau kegiatan dari PT Indofood Sukses Makmur Tanjung Morawa adalah usaha yang bergerak di bidang makanan, dan Indofood Universitas Sumatera Utara secara progresif telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasi yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan struktur organisasi fungsional Sanstaf, salah satu alat bagi pemimpin untuk mencapai tujuan perusahaan adalah adanya organisasi yang baik, dalam arti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap organisasi yang dilaksanakan selalu berhubungan dengan struktur organisasi yang dibentuk agar menciptakan suatu pola dapat mempertinggi efisiensi kerja, sehingga organisasi bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara setiap bagian dari kelompok kerja tersebut. Ini saya memiliki struktur organisasi dari PT Indofood Sukses Makmur Tanjung Morawa. Ini yang pertama ada direktur utama. Lalu struktur yang terakhir ada sales. Ada kasir, administrasi manager, kuasa direksi, general manager, sekretarisnya. Yang tugas dari distribution manager yaitu
Memanajemeni produk-produk, yang kedua bertanggung jawab dan memastikan produk dirancang, dikemas, dibuat, dijual, dikirim, dan diiklankan sebaik mungkin. Lalu mengkoordinasikan kegiatan distribusi beberapa produk yang berkaitan erat. Lalu yang kedua ada tugas dari koordinator supervisor. Tugasnya yaitu mengelola tugas atau pekerjaan secara efektif, mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anak buah untuk mencapai tujuan tim atau organisasi, lalu mengembangkan potensi atau kompetensi anak buah secara maksimal. Yang keempat ada membangun tim kerja yang solid, menciptakan saling pengertian, dan mengembangkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada tugas dari distribusi HO, yaitu bertanggung jawab dalam proses pengiriman dan pengambilan dokumen-dokumen, membantu pendistribusian, membina hubungan dan teamwork dengan sesama rekan kerja, memberikan laporan secara berkala dan kontinu atau secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan passion. Lalu yang kelima, melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan. Lalu di sini ada tugas dari field supervisor. Tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan sepak terjang, pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, berkewajiban mencari lahan, tenaga kerja, dan sistem kerja. Antara penanggung jawab dengan pelaksana, penggarap, dan konsultan. Lalu ada mengkoordinir keseluruhan proses produksi. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap kecukupan sarana produksi. Yang kelima, mampu mengelola pekerjaannya dan harus memiliki cara-cara baru. Yang keenam, haruslah berintegritas, artinya melaksanakan apa yang diucapkannya, menjadi teladan, walk the talk, tidak aspun. Lalu yang kelima ada tugas dari salesman, yang tugasnya yaitu mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaan, membicarakan informasi mengenai produk atau jasa yang dijual. Lalu yang ketiga ada menjual manfaat yang dibutuhkan calon pembeli. Di sini ada strategi pemasaran dari produk Indofood. Ketatnya persaingan yang dihadapi PT Indofood sukses makmur, khususnya di bidang produk mie instan, menjadikan perusahaan harus bekerja keras untuk tetap menjaga market share dan posisi perusahaan sebagai market leader. Dan salah satu yang harus diperhatikan ialah strategi pemasarannya. Dengan banyaknya pesaing, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan produk mie instan dan membuat berbagai produk tersebut bersaing ketat merebutkan pasar dengan tujuan menangkap dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, serta untuk meraup pangsa pasar yang besar. Dalam menerapkan strategi pemasarannya, PT Indofood Sukses Makmur ini menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran, yaitu marketing mix atau 4P. P yang pertama yaitu ada produk. Sasarannya adalah bagaimana pengadaan usaha menyempurnakan dan perubahan produk ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mempengaruhi daya guna dan daya pemuas serta daya tarik dalam keputusan pembelian konsumen yang lebih besar. Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap makanan, makanan ringan, dan nutrisi dan makanan khusus, lengkap dengan detail produknya. Yang P kedua yaitu ada price atau harga. Dalam menentukan harga mie instan ini membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Lalu di sini ada place atau tempat.
Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang memiliki diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Saluran distribusi yang panjang dan tersebar di Indonesia membuat produk mie instan dari Indofood sangat mudah ditemukan, baik di swalayan maupun toko-toko kelontong. Hal ini membuktikan bahwa strategi distribusi yang diterapkan Indofood sangat berhasil guna memenuhi permintaan pasar dan memperluas pasar. Lalu ada promotion. Meski telah menjadi merek market leader di bidang produk mie instan, Indofood sendiri tetap gencar melakukan promosi, terutama melalui media elektronik, khususnya televisi, yang sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki televisi. Dengan promosi massal menggunakan periklanan yang menarik, Indofood mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya menjadi brand image konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar, baik yang disiarkan langsung di televisi maupun tidak. Indofood juga menggelar berbagai event-event serta lomba-lomba untuk lebih menarik masyarakat dan menanamkan citra baik perusahaan. Sebagai contohnya, Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008 lalu. Di sini ada kebijakan dari PT Indofood, yaitu kebijakan anggaran. Yang diterapkan oleh PT Indofood adalah memberikan kesempatan kepada cabang-cabangnya untuk mengajukan anggaran setiap 4 bulan ke kantor pusat Jakarta untuk selanjutnya dianalisa dan ditetapkan oleh perusahaan induk. Barang-barang yang akan disalurkan sepenuhnya disuplai oleh cabang induk perusahaan, tetapi biaya pemasarannya di area masing-masing cabang diatur oleh manajer-manajer cabang pemasaran. Adanya permintaan yang semakin meningkat menyebabkan PT Indofood ini mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan mendirikan pabrik kedua pada September 2007 dengan jumlah produksi 2 len yang memiliki kapasitas 2 kali lebih besar dibandingkan kapasitas mesin produksi yang terdapat di pabrik 1. Pada akhir tahun 2008, PT Indofood sendiri memproduksi Kopek seperti Popmie dengan mengganti salah satu len pabrik 1 dengan mesin yang dapat memproduksi Kopek. Selain itu, dari pihak manajemen telah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dilakukan oleh pihak top manajemen dan organisasi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indofood CBC Sukses Makmur. Dalam sebuah rapat dan hasil kebijakan yang telah dibuat ditandatangani oleh Branch Personal Manager Bezalel Peke. Kemudian kebijakan tersebut disebarluaskan kepada semua tenaga kerja dan mitra kerja agar diterapkan dan dilaksanakan dalam perusahaan secara berkesinambungan.